Ada-ada saja kelakuan wanita ini. Akting drama nangis tapi air mata palsu. Keluarga mungkin bisa kamu kibuli, tapi tidak dengan polisi Indonesia. Nah, berita viral kali ini berasal dari Kendari. Kejadian nyata seorang wanita menjadi korban begal saat ia sedang bersama ibu mertuanya, di mana sang ibu harus tewas karena kekejaman 4 orang pria yang merampok harta benda miliknya. Sementara wanita muda itu selamat tanpa adanya luka yang mengkhawatirkan. Namun ada rahasia yang terungkap beberapa hari setelah kejadian naas itu terjadi. Sebelum masuk ke awal ceritanya, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya ya. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita muda bernama Novi. Saat kejadian itu terjadi, ia berusia 24 tahun. Novi bekerja sebagai bendahara di pabrik gas daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Menurut media berita yang telah beredar, Novi memiliki seorang kekasih pria bernama Ilang. Entah ini nama samaran atau nama panggilan dari Novi aja ya, karena nama lengkap suaminya tidak gamblang dijelaskan. Sayangnya hubungan mereka ditentang oleh orang tua Ilang, apalagi sang ibu yang bernama Mirna. Wanita parubaya berusia 51 tahun itu diketahui sangat menyayangi anak lelakinya hingga belum sreg dengan Novi. Memang beberapa orang tua sangat selektif dalam menentukan pasangan anaknya, baik itu pria ataupun wanita. Banyak orang tua yang terlalu mengekang kebebasan putra-putrinya untuk memilih pasangan hidup. Ini tak dapat dipungkiri, mengingat keadaan ekonomi Ilang belum bisa mencukupi dirinya sendiri apalagi jika sudah menikah. Sedangkan Ilang masih bekerja sebagai pegawai honorer di kantor Bapeda. Walaupun di mata orang lain yang melihat pekerjaan Novi dan Ilang sebenarnya cukup pantas untuk menikah, tapi orang tua ya tetap berada di balik layar. Restu dari mereka sangat penting. Nah, Ilang yang belum mendapat restu menikah dengan Novi, jadinya membuat si wanita uring-uringan. Dia udah bucin banget sama si pria, udah gak sabar ingin dihalalkan. Usia juga sudah cukup matang untuk berumah tangga, namun tetap saja penghalang itu nyata di depan mereka. Tapi Novi tak kehabisan akal untuk merayu Ilang. Baginya ia tak bisa menikah kecuali dengan pria itu. Sampai dibela-belain membelikan motor trail juga iPhone untuknya. Wah, jelas sang pria merasa diagungkan dengan pemberian ini. Bentar deh teman-teman, bukannya harusnya si lelaki ya yang memberikan hal itu. Ya udah kita lanjutkan dulu ceritanya, baru kita berkomentar lagi tentang kasus ini. Karena banyak netizen mendukung perilaku Novi, ada juga yang membela mertua. Untuk itu kita harus siapkan hati dan pikiran kita supaya dapat dengan jelas mencerna kejadian ini sebelum memberi komentar. Sebenarnya Ilang juga menyayangi Novi lebih dari apapun. Walau orang tuanya menentang, Ilang berusaha dengan perlahan untuk menunjukkan segala kebaikan Novi yang telah diberikan kepadanya. Entah kenapa Mirna tetap saja angkuh, ia sudah mengeluarkan kata tidak ya tidak. Karena kehabisan akal, entah disengaja atau tidak ya teman-teman, kala itu hubungan Novi dan Ilang bukan hanya sekedar teman kencan atau teman ngobrol, tapi mereka juga teman tidur hingga Novi berbadan dua. Mengetahui hal ini, mereka terpaksa segera memberitahu perihal tersebut kepada orang tua Ilang. Ya mau gak mau, Mirna pun terpaksa merestui mereka, walaupun di hatinya dongkol setengah mati. Entah kenapa dia merasa benci sekali pada calon menantunya itu. Nah, singkat cerita, pada tahun 2022, Novi dan Ilang pun melangsungkan pernikahan. Dan mereka tinggal bersama Mirna. Hari demi hari kehamilan Novi kian membesar, selayaknya pasangan muda yang menyambut kehadiran buah hati mereka. Seharusnya ada sukacita, tapi tiap kali berpapasan di rumah, Mirna melengos saat melihat Novi dengan perut besarnya. Hingga anak itu lahir, Mirna sepertinya menyayangi cucunya dengan setengah hati. Rupanya ia belum 100% mengikhlaskan anaknya menikah dengan Novi. Hingga ada perkataan, "Kalau nggak ada anakmu itu ya, belum tentu kamu menikah dengan Ilang." Perkataan Mirna terdengar meledek sambil tertawa dan menancapkan luka di hati Novi. Walaupun saat itu ia hanya bisa mengelus dada dan diam, tapi dalam hati seseorang tidak ada yang tahu. Lagi-lagi ucapan pedas terlontar dari mulut Mirna. "Novi sama ya kayak Ira, sama-sama menikah karena Hamidun." Wah, jelas ini sangat menyakitkan. Lagi pula walaupun dia hamil duluan, tetap saja yang menghamili ya putranya sendiri, bukan orang lain dan Ilang yang harus bertanggung jawab.
Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu lainnya, yaitu ucapan Mirna yang menuduh Novi jika menghamburkan uang suaminya, sehingga Mirna tidak lagi mendapat jatah bulanan dari Ilang. Dan ucapan lain berkenaan masalah ekonomi turut dikeluarkan dari mulut wanita paruh baya itu. Dahsyatnya goncangan jiwa ini membuat pikiran Novi melayang. Saat malam tiba, ia membayangkan andai saja mertuanya itu tidak ada di dunia. Ia pasti akan bebas jadi wanita berkuasa dalam rumah tangganya sendiri. Keikutsertaan mertua dalam urusan rumah tangga membuat ia frustasi dibuatnya. Apa-apa salah, apa-apa dibanding-bandingkan sama orang lain. Padahal cucunya lagi lucu-lucunya. Harusnya ia fokus aja menjaga cucunya, bukan mencari kesalahan menantu. Pada intinya Novi berada di puncak kekesalan. Sudah setiap hari ia berdoa agar mertuanya itu dilenyapkan dari muka bumi. Tapi doa buruk seperti itu mana mungkin terkabul. Lantas ia akan bertindak sendiri. Ia akan menghabisi nyawa mertuanya tanpa harus repot-repot berdoa lagi. Novi Damayanti berusia 24 tahun. Semenjak ia menyimpan dendam kesumat pada mertuanya, ia selalu mencari cara agar si mertua bisa kandas dari muka bumi. Tentu susah baginya untuk melakukannya sendiri. Lantas ia mencari salah satu teman kecilnya bernama MF atau Cimang, berusia 21 tahun. Segera saja ia menghubungi pria tersebut. Awalnya ia curhat tentang segala permasalahan rumah tangganya, lalu menceritakan keinginannya untuk melenyapkan nyawa ibu mertuanya. Dengan iming-iming uang senilai 75 juta rupiah, Novi membujuk MF untuk menjalankan misi. Namun pada awalnya MF ragu, sehingga Novi menawarkan gaji bulanan sebesar 4 jutaan rupiah selama 3 tahun atau 36 bulan. Nah, ini yang menjadi godaan terbesar bagi Cimang. Tanpa pikir panjang dan akan nerima duit banyak, ia bersedia untuk ikut dalam misi mendebarkan ini. Entah apa yang ada di otak muda-mudi berusia 20 tahunan itu. Seharusnya masa muda dipakai untuk bekerja lebih giat lagi untuk masa depan mereka. Mereka malah menggunakan cara lain untuk menikmati masa depan mereka yang dapat dipastikan akan suram. Nyatanya jika proses tersebut terbongkar dan sampai tertangkap polisi, bukan hanya uang yang tadi dapat, melainkan mereka harus menikmati masa tua mereka di jeruji besi. Untuk itulah, rencana penghabisan nyawa itu berhari-hari didiskusikan sebelum akhirnya dimatangkan dengan cara pembegalan. Karena memang banyak begal yang berhasil merampok harta korban yang korbannya tewas karena itu. Karena jarang sekali tertangkap pelakunya. Paling tidak itu yang ada di pikiran mereka. Seharusnya mereka perbanyak nonton berita kriminal, biar tahu nih berapa banyak pelaku pembegalan yang ditangkap, bahkan ada yang dihakimi oleh masyarakat. Keputusan pun sudah bulat. Sebelum melakukan eksekusi tersebut, tak lupa mereka berdoa semoga dilancarkan segala urusan. Novi juga memberikan uang DP sebesar 9 juta rupiah, dilanjutkan dengan 1 juta rupiah lagi saat mereka berdua terpantau di sebuah warung makan. Tibalah pada hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024, Novi mengajak ibu mertuanya pergi ke sebuah toko untuk berbelanja keperluan lebaran di Jalan Madusila, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Saat itu Novi mengendarai mobil Brio kuning dan korban duduk di sebelahnya. Dan pada pukul 3 sore saat dekat dengan gedung DPRD Kota Kendari, Novi pura-pura bertemu dengan rekannya. Kemudian si pria diajak masuk dalam mobil. Mirna bertanya, siapa laki-laki tersebut? Dijawablah oleh Novi jika itu adalah temannya yang menumpang. Setelah Cimang masuk ke dalam mobil, dan jalannya lumayan sepi, Cimang mengeluarkan tali tambang dan sajam. Dan seketika, secara membabi buta, kedua orang itu menusuk berkali-kali tubuh Mirna, seraya mencekiknya dengan tali tambang. Cairan merah bercucuran menewaskan korban seketika yang tak sempat membela diri. Novi juga sempat mendapat pukulan hangat dari Cimang, agar dianggap sebagai korban selamat. Kemudian Cimang langsung kabur, dan Novi mulai melakukan drama pembegalan. Setelah memastikan Cimang pergi menjauh, ia menjerit histeris meminta pertolongan pada warga. Sambil menangis ia berkata telah dibegal 4 orang laki-laki bertubuh besar, dan berkata jika mertuanya telah tewas di dalam mobil. Singkat cerita, warga dan polisi berdatangan segera ke lokasi. Sontak berita ini viral karena ada sebuah rekaman video yang entah siapa yang merekam. Di sana terlihat Novi menangis tanpa air mata.
Sedangkan suaminya hilang, menangis histeris hingga terjungkal saat melihat kondisi tubuh ibunya yang mengenaskan. Sangat pilu rasanya mendengar jeritan pria itu. Tangisan Novi rupanya menangisi suaminya yang jatuh dari ranjang, bukannya menangisi mertuanya yang telah tiada. Tim kepolisian dari Polres Kendari segera menginterogasi Novi untuk mendapatkan ciri-ciri orang yang telah membegal mereka. Tim juga mengolah TKP serta memeriksa sidik jari dan sebagainya yang mungkin tertinggal dalam mobil tersebut. Nah, saat itu keterangan Novi berubah-ubah. Ia berkata ada 4 orang pembegal, di mana selain menewaskan ibu mertuanya, mereka juga mengambil harta benda korban yang tak seberapa. Lantas tim Jatanras mulai mencium bau ketidakjujuran dalam kasus yang mereka tangani. Kecurigaan yang paling kuat adalah bagaimana 4 orang pria harus menghabiskan 1 nyawa wanita yang sudah lanjut usia. Bukankah ancaman terbesar mereka adalah wanita muda yang gesit itu? Kenapa harus banyak sekali tusukan yang diterima oleh korban? Seolah itu adalah dendam kesumat di antara pelaku dan korban. Sementara Novi sama sekali tidak ada luka lecet, hanya luka lebam biasa dan matanya yang bengkak karena dipaksa menangis. Dari sini tim polisi yang biasa menangani persoalan begal menyatakan dengan bulat kematian korban bukan karena pembegalan, melainkan penghabisan nyawa secara terencana. Akhirnya beberapa polisi meminta keterangan saksi dari keluarga juga tetangga. Didapatilah informasi jika ada ketidakcocokan antara menantu dan mertuanya. Dengan ini Novi yang dirasa paling kuat memiliki motif untuk menghilangkan nyawa mertuanya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari proses interogasi yang melelahkan, pelaku pun akhirnya mengakui segala perbuatannya. Ia mencurahkan segala isi hatinya di sana, dari mulai umpatan korban padanya, juga tuduhan hamil duluan yang disengaja, dan lain sebagainya. Ia pun tak dapat menyembunyikan tersangka lain yang bernama Cimang. Akhirnya pada tanggal 17 April tahun 2024, Cimang ditangkap di rumahnya. Awalnya ia mengelak tuduhan tersebut, namun saat barang bukti perhiasan korban ada di sana, ia hanya pasrah saat beberapa petugas polisi berpakaian preman menggeruduk rumahnya. Saat ditanya barang bukti kejahatan, ia berkata jika masih menyimpan tali tambangnya, namun untuk pisaunya, ia telah membuangnya ke arah sungai. Untung aja sungai tersebut dangkal, sehingga malam itu juga mereka berhasil menemukan bukti sajam yang dibuang pelaku. Dengan ini mereka berdua terancam hukuman mati, karena terbukti dengan sah telah merencanakan pembunuhan tersebut. Nah teman-teman, bagaimana pandangan kalian tentang kasus ini? Yang Mia lihat banyak komentar yang membela si pelaku, namun bagaimanapun juga sakitnya oleh perkataan korban, masih banyak cara ampuh lainnya untuk membalikkan keadaan. Nah, cara seperti apa? Tentunya cara yang aman dan tidak saling menyakiti siapapun. Jalur langit akan lebih baik ketimbang main tangan. Terus berdoa agar bisa disayang mertua. Begitupun sebaliknya, seorang suami harus bisa membuat istri dan orang tuanya saling nyaman satu sama lain. Kalau udah begini, korbannya bukan cuma sang ibu mertua, tapi putra pelakulah yang harus kehilangan sosok ibu karena mendekam di penjara. Ini adalah beberapa postingan pelaku. Buat teman-teman yang sedang mengalami kesedihan serupa dengan yang dialami oleh Novi, pikirkanlah buah hati kalian. Lebih baik fokus bekerja, simpan uang yang banyak, dan jangan lupa traveling hingga rasa sakit hatimu terbayar oleh keindahan dunia. Ingat ya, masih banyak tempat wisata yang belum kamu jelajahi. Kalau udah masuk penjara, kamu cuma bisa lihat cicak yang mondar-mandir di dinding. Sampai sini dulu video Mia kali ini, Mia undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!